Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah satu pedoman melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dan dalam bahasa yang lain, dengan modal sedikit tetapi dapat keuntungan banyak. Apakah ini secara sekilas mungkin akan kelihatan atau mungkin akan terasa sepertinya sangat egois. Tetapi ketika nanti dipelajari secara lebih mendalam, mungkin juga kita bisa menemukan ada sisi yang baik. Artinya tidak semuanya begitu. Itulah tataran dalam ilmu ekonomi. Tetapi ketika kita juga menginjak pada sesuatu hal yang lebih yang lebih dalam lagi terkait dengan falsafah hidup, misalnya seperti kita mungkin dalam budaya-budaya pasti mempunyai masing-masing. Tetapi salah satunya mungkin dari budaya Jawa itu di sana dikenal Serbasuki Mawabeyo. Mungkin secara lengkapnya Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Titi Kartoraharjo. Ada suatu suasana, suatu harapan bahwa kita bisa hidup dengan aman, tentram, dan semuanya sejahtera, semuanya tertib, semuanya tertata dengan baik. Tetapi untuk sampai pada situasi yang demikian, untuk mencapai situasi demikian, maka dibutuhkanlah yang namanya Jarbasuki Mawabeyo. Bahwa segala sesuatu itu perlu suatu pengorbanan. Yang pertama tadi prinsip ekonomi maupun juga yang falsafah yang kedua ini, ada titik sambungnya adalah di sana orang itu untuk mencapai sesuatu hal haruslah mempunyai satu, dalam bahasa yang lain, bahasa istilah yang seringkali orang mengatakan pengorbanan. Ada modal awal. Kalau orang Jawa juga mengatakan paitan. Paitan itu sesuatu hal yang kita miliki awal, sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan karena kita harus menyerahkan atau kita harus berkorban di sana. Sesuatu hal yang mungkin dirasa pahit, bisa dikatakan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita memang tentu saja ada yang namanya dua kutub. Kalau dalam bacaan pertama tadi juga diungkapkan bahwa orang itu haruslah, apakah kita bisa hadir sebagai kutuk atau berkat. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Artinya ada dua kutuk. Kalau kita melihat dalam situasi hidup kita sekarang ini, banyak sekali diulas, banyak sekali dibicarakan terkait dengan korupsi. Dan korupsinya tidak tanggung-tanggung lagi. Kalau dulu itu korupsi itu hanya berapa ratus juta atau miliaran, itu sudah sungguh-sungguh besar. Tapi sekarang bukanlah kaleng-kaleng. Tidak hanya 2 triliun, 3 triliun, ratusan triliun, bahkan hampir kuadradiliun, hampir 1000 triliun, kita seperti itu. Artinya korupsinya tidak kaleng-kaleng. Kalau kita dalam konteks yang tadi, prinsip-prinsip tadi, apakah orang-orang yang terlibat dalam korupsi ini tidak juga mempunyai pengorbanan? Rasa-rasanya ada.
Setidaknya bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi itu sudah mengorbankan atau mengesampingkan yang namanya keadilan. Itu sudah pasti. Dengan seperti itu orang hanya berpikir pada keuntungan diri pribadi ataupun juga kelompoknya ataupun juga golongannya. Atau mungkin juga dua orang sudah mengorbankan, memberikan suatu pengorbanan terkait dengan harga diri. Yang penting keuntungan untuk diri sendiri lebih besar. Ini sesuatu hal yang tentu saja kita bisa melihat dan kita bisa merasakan hal yang demikian. Tentu saja ini sangat merugikan banyak orang. Dan tentu saja kalau kita juga merunut dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan pun juga mengisyaratkan adanya suatu pengorbanan atau mungkin dalam bahasa ini menyangkal dirinya. Secara sekilas mungkin orang mendapatkan kesan benar bahwa menyangkal diri itu juga berarti tidak menyayangi diri sendiri. Itu juga menyiratkan bahwa ada satu perasaan orang itu tidak merawat diri, bahkan ingin menyingkirkan diri atau menyakiti diri sendiri. Apakah memang demikian? Rasa-rasanya juga tidak. Bahwa Tuhan itu mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sesuatu hal yang harus ada sesuatu hal yang harus dipersembahkan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mau dicapai. Maka ketika orang mau menyangkal dirinya, tentu saja sekali lagi orang akan berpikir menyangkal diri berarti kita tidak mengasihi diri. Tetapi Tuhan menyatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bahwa itu juga sudah dilakukan sendiri oleh Tuhan. Dia telah merendahkan diri, menyangkal diri, memanggul salibnya. Mungkin dalam bahasa orang-orang Ibrani, orang Yahudi maupun juga orang Yunani, dia dikatakan sebagai seorang yang bodoh, suatu kebodohan, dan juga sebagai aib. Tetapi apakah Tuhan itu sungguh-sungguh kehilangan dirinya, kehilangan nyawanya? Rasa-rasanya juga tidak. Dia tidak akan kehilangan dirinya, tidak akan kehilangan nyawanya. Alih-alih malah justru dia mendapatkan atau dia memenangkan umatnya, umat yang kudus baginya. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh mungkin agak sedikit bertolak belakang dengan paham sekilas atau kesan sekilas bahwa menyangkal diri pasti akan kehilangan semuanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kemarin kita juga telah menerima abu melambangkan juga dikatakan di sana kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Ketika kita meninggal, kita mati, maka pada akhirnya kita akan kembali akan menjadi tanah. Lantas apa yang bisa kita buat, apa yang akan tinggal dalam diri kita, apa yang kita dapat? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan atau bahkan meyakini kalau orang yang sudah meninggal ya sudah, orang akan mati begitu saja. Yang lain-lain itu bukan urusan orang yang hidup, yang lain-lain itu urusan dia dengan Tuhan ketika dia masih hidup. Tetapi bahwa kita diajak dengan menerima abu itu, kita menyadari akan kelemahan kita, akan jati diri kita, dan juga akan tujuan hidup kita. Kita hendaknya, kalau tahun ini kita diajak oleh Kardas Keuskupan Tanjung Karang, cinta, keadilan, dan kemanusiaan, maka tentu saja kita haruslah berani untuk menyangkal diri kita, untuk memberikan tempat pada kemanusiaan dan juga solidaritas kita kepada orang lain. Mungkin kita akan berkorban, mungkin kita akan merasa harus membelanjakan sesuatu atau kehilangan sesuatu, tetapi yakinlah bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Menyangkal diri, memanggul salib, wafat di salib, tetapi bahkan juga mati, wafat, tetapi dia pada hari ketiga hidup,
dan juga memenangkan banyak jiwa-jiwa, banyak orang untuk menjadi umat-Nya yang teristimewa. Mari kita hening sejenak. Kita merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.